kita telah membuat state untuk menampung sebuah data users ya. Data usersnya masih berupa sampel. Oke, sekarang kita akan menyiapkan, menampilkan ya datanya dalam bentuk pop-up. Untuk menampilkan detail data ini, kita akan munculkan di sebuah pop-up. Jadi di Bootstrap itu ada sebuah komponen untuk menampilkan pop-up ya, yaitu modal. Kita akan gunakan komponen modal Bootstrap di komponen React.js kita. Ke komponen, kemudian cari modal Bootstrap. Nah ini kita copy komponen ini, modal bagian ininya, kita copy, kemudian kita siapkan file baru untuk membuat komponen pop-up modal Bootstrap. Kita save kita save namanya modal Bootstrap, modal .csx. Modals kita rapikan dulu tag HTML nya. Nah, seperti biasa kita replace dulu bagian kelas, tag kelasnya jadi class name, dan kita export modalnya. Oke, kemudian kita akan panggil di file init ya komponen modalsnya, import modals from list, kemudian modals, kita export modalnya di sini. Nah, kita bisa panggil di file home page ini ya, page home, panggil komponen modals di sini, modals. Kemudian kita coba gunakan komponen modalsnya, kita tes dulu. Kita mau gunakan di bagian ini deh, di bagian kolom yang list users, bagian card ya. Ini kita panggil komponen modals. Terus saya kirim props deh, title, misalnya ini apa, detail data. Oke, kita coba tampung di sini ya propsnya. Kita gunakan propsnya di bagian title ya. Props title. Kemudian kita ke list users, karena komponen modal ini butuh sebuah tag ya untuk memanggil komponen modal. Tagnya itu pertama data toggle, ini modal ya, modal Bootstrap, kemudian data targetnya nanti ID dari modalnya ya. Jadi saya mau kasih nama ID-nya modal berarti. Oke, kita ke modal lagi, kemudian kita ke bagian ID ini, kita sesuaikan dengan tag di data targetnya ya. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Kita klik detailnya. Nah, ini sudah terpanggil ya.
komponen modalsnya. Nah, sekarang kita bisa bikin state baru ya untuk mengirim data sampel ini ya ke child komponen ya. Kita siapkan state namanya details. Kemudian di sininya kita siapkan juga untuk mengeset state usernya ya. Saya kasih nama set users. Kemudian ini set detail. Set details ini berupa sebuah data boolean ya. Jadi nilai awalnya saya kasih false. Kemudian ini untuk menampung nilai data untuk detail datanya ya. Saya siapkan dulu sebuah file untuk menampung inisial data ya. Data awal ya, inisial user deh. Ini berupa objek ya, isinya kita samain sama ini. Kita copy bagian objeknya, kemudian kita value nya kita kosongin semua ya, nilainya ini kosongin. Yang is active ini kita kasih false aja dulu, false. Kemudian ini kosongin juga. Ini datanya saya kasih 0 dulu deh, ini integer kan ya, kita kasih 0. Kemudian kita siapkan state untuk detail data usernya. Saya kasih nama detail user, set detail user. Kemudian kita panggil useState, kita isi parameternya nilai awal initial user. Oke, kemudian kita siapkan metode untuk mereturn data detail usernya ya. Saya kasih nama metodenya detail user camel case ini ya. Kemudian ini anonymous function, parameter pertama kita kirim ID dan parameter keduanya objek data user ya. Dan kita set dulu usernya, set user, set details ini kita ganti parameternya jadi true, kita isi true ya. Kita ubah state-nya dari false ke true, kemudian kita kirim detail datanya, set detail user, kita kirim datanya user. Oke, coba kita kirim di komponennya ya. Ini kita juga bisa menyiapkan pengecekan di sini ya, jika detailsnya true ya. Nanti kita kirim ini ya, kita panggil komponen detailnya. Jika false itu kita tidak memanggil apa-apa gini. Kita kirim state-nya ke props ya, details, isinya itu details, kemudian detail usernya ya, data user, detail data usernya kita kirim juga detail user. Kemudian di bagian listnya juga kita kirim untuk metode detail user ya. Jadi nanti dijalankan di buttonnya, di button detailnya kita kirim metode detail user yang isinya adalah metode detail user. Oke, kita bisa gunakan, kita coba ke list usernya dulu. Di list user ini kita akan jalankan metode onClick dari JavaScript ya. Metode onClick ini akan memanggil detail user ya, yang dikirim melalui props. Jadi kita bisa gunakan metode detail user dengan memanggil props. Kemudian metode detail user itu kan mengirimkan dua parameter ya. Pertama ID
yaitu user ID dan parameter objeknya ya, objek data usernya ini. Kan data user ini ada user ID-nya ya, jadi user gitu. Coba kita lihat di konsolnya. Ini nggak ada. Nih kita lihat di konsol ini. Nah ini kan, ini ada ID ya, ada key ID-nya, ID 1 itu. Jadi kita kirim ke parameter method detail user ya. Kemudian kita ke modalsnya. Tadi kan kita mengirim detail user ya, data detail user ke props. Nanti coba kita tampung di sini dulu. User misalnya props detail user. Gitu, coba kita konsol. Kita lihat nggak ada error ya. Coba kita klik detailnya. Nah dia mengirim ini array dari modal nih. Nah, kita bisa gunakan sekarang di modal seluruh data usernya. Jadi untuk menampilkan detail datanya saya butuh butuh komponen baru ya, komponen bootstrap baru. Pakai apa ya, pakai card ya kali. Ini untuk menampilkannya di modal bodinya. Saya mau pakai card. Kita cari lagi komponen card. Komponen card yang horizontal ya. Card horizontal mana ya? Nah ini kita pisah ya, jadi modal sama cardnya kita pisah di komponen lain. Kita buat lagi komponen baru di directory list. Ini saya kasih nama card users. Kita import react card user. Nanti kita kirim juga ya ke card usernya sebagai props untuk detail datanya. Kita return dulu di sini, return cardnya di sini. Kita rapihkan. Dan seperti biasa tag kelasnya kita ganti jadi class name. Kita export card user. Nah ini ada error ya di bagian ini nih, image. Jadi tag image ini butuh slash ya di akhirnya, slash gini. Kemudian di bagian ini nih, style. Ini pasti nggak akan terpanggil nih, pasti akan error nih kalau dipakai style seperti ini. Karena di React sendiri ada ya untuk menggunakan inline style, kita bisa menggunakan modul post CSS. Setelah ini dibuat, komponen card usernya kita panggil langsung dari modal ya, kita panggil di sini import card user, karena ini kan satu directory dengan modal. Sini komponen card users from card users. Oke, kita save. Kita lihat nggak ada error. Kita coba gunakan di modal bodinya. Nah, kita coba panggil dulu ya card usernya, card users, save. Coba kita lihat. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan gunakan lagi useState ya, atau kita bisa langsung mengirimkan ini data usernya ke props ya.
atau kita gunakan lagi use state di sini, use state, dan kita siapkan di sini cons user set users, use state nya kita isi props detail user. Ini coba nggak usah di set dulu, detail user. State-nya kita kirim ke detail ini ya, ke card user ya, ke komponen card user. Nah, user kan namanya user, state-nya user, kita kirim ke props, ke card user, kita tangkap di sini ya propsnya, cons user props user. Oke, kemudian kita akan gunakan di sini yang misalnya user.username. Ini kita ganti jadi list aja deh, list. Sampai sini deh. Ini untuk statusnya aja ya, coba misalnya gini, user.isActive. Coba kita lihat contekan dulu, isActive. Kemudian di sini kita bikin list. Ini misalnya full email, itu user.email. Kita copy untuk data lainnya. Ini ganti full name, user full name. Ini untuk font, coba user font. Segitu dulu, coba kita lihat hasilnya. Ini modal sudah terkirim ya. Coba kita lihat di button detail ini, klik. Nah, ini sudah terkirim ya. Cuma ini statusnya kok nggak kelihatan. Oh, statusnya ini kan boolean ya, datanya boolean. Jadi kita bisa bikin validasi nih untuk booleannya. Misalnya gini, kita pakai ternary aja. User is active-nya sama dengan true. Itu kita buat dia jadi aktif. Jika false, not active. Itu coba kita lihat lagi, klik. Nah, ini aktif ya, detail data. Nah, di modalsnya di bagian ini ya. Jadi kita bisa gunakan juga propsnya nih di sini. Misalnya gini, username-nya jadi detail data username-nya gitu. Detail data user 1. Oke. Ini untuk button detail selesai ya. Kita sudah bisa menampilkan detail data menggunakan state, yaitu menggunakan hooks, fitur di React.js ya. Di video berikutnya kita akan gunakan lagi fitur hooks lainnya ya, seperti use effect ya, untuk menjalankan side effect
kan kalau di React sebelumnya itu kan untuk menjalankan side effect itu kita harus menggunakan komponen kelas ya, kita memanggil did mount komponen kayak gitu ya, komponen will mount ya, untuk menjalankan sebuah side effect. Jadi di React versi yang sekarang itu kita bisa menggunakan hooks ya, untuk memanfaatkan fitur komponen will mount. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.